Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okinawa, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Memaksimalkan Daya Listrik pada Solar Cell. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Jadi, peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi memicu bertambahnya permintaan terhadap energi dunia. Dengan persediaan energi konvensional saat ini, berarti terjadi penambahan pemakaian persediaan energi fosil dan meningkatnya emisi dari gas yang dapat membahayakan lingkungan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka lingkungan dan masa depan kita akan terancam. Karena yang kita tahu bahwa sumber minyak dunia akan habis dan tidak mempunyai cara untuk mengisi ulang lagi sumber minyak tersebut. Dengan demikian, perlu menemukan alternatif lain guna mendukung atau mempertahankan kebutuhan saat ini dan gaya hidup yang menggunakan energi yang dapat diperbarui. Jadi, saat ini peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi itu membuat penambahan pemakaian energi fosil itu meningkat, sehingga suatu saat nanti apabila energi fosil ini telah habis, mau tidak mau kita harus mencari alternatif lain. Nah, jadi ada beberapa sumber energi yang dapat diperbarui. Salah satunya adalah sumber energi cahaya matahari, di mana dapat digunakan menggunakan alat yang bernama solar cell. Serta energi dari solar cell ini dapat digunakan dalam skala besar untuk menghasilkan listrik, khususnya daerah terpencil di mana jaringan listrik tidak tersedia. Seperti yang kita ketahui, solar cell adalah alat yang mengubah energi sinar matahari langsung menjadi listrik, dan untungnya adalah sinar matahari dapat diperoleh setiap hari secara bebas. Penggunaan solar cell sangat luas di dunia. Sebagai contoh yang kita ambil yaitu penggunaan yang paling umum di kalkulator, sehingga kalkulator dapat berfungsi selamanya. Solar cell yang lebih besar cakupannya juga sering digunakan untuk menyediakan tenaga untuk lampu lalu lintas, lampu jalan, rumah, kapal, mobil elektrik, dan lain-lain yang dapat beroperasi tanpa minyak. Seperti itu. Adapun permasalahan dalam penelitian saya yaitu dalam pengisian energi listrik menggunakan panel surya masih kurang optimal, dikarenakan arah panel surya yang hanya diam di satu arah atau statis. Sementara sumber energi panel surya yaitu cahaya matahari terus bergerak dari timur ke barat, sehingga dalam pengisian baterai aki kurang optimal. Jadi kebanyakan masyarakat sekarang menggunakan panel surya itu masih menggunakan panel surya yang statis atau diam, sehingga dalam pengisian baterai aki itu masih kurang optimal. Oke, batasan masalah yang ada dalam penelitian saya yaitu yang pertama, perangkat tersebut menggerakkan panel surya berdasarkan dengan arah datangnya matahari. Jadi perangkat saya itu akan bergerak sesuai dengan arah datangnya matahari. Yang kedua, batasan masalah saya yaitu perangkat ini harus dihadapkan sesuai arah terbit terbenamnya matahari. Jadi perangkat saya ini tidak bisa ditaruh sembarangan. Jadi harus diarahkan sesuai dengan terbit dan terbenamnya matahari. Yang batasan masalah selanjutnya yaitu pengatur kemiringan panel surya ini menggunakan yang pertama komponennya itu yaitu microcontroller Arduino Uno, yang kedua adalah motor servo, yang ketiga adalah sensor LDR, yang keempat pengatur pengisian aki baterai, yang kelima pengukur arus voltase baterai aki. Batasan masalah saya selanjutnya yaitu menggunakan metode what if untuk menganalisa daya listrik yang masuk ke baterai.
Dan batasan masalah yang terakhir yaitu membandingkan daya yang bergerak dan tidak bergerak. Oke, selanjutnya penjelasan metode. Analisa what if adalah suatu metode yang digunakan untuk dapat mengendalikan input dan output sesuai dengan kondisi pengujian yang ada. Analisa what if banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Jadi metode yang saya gunakan ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Analisa what if juga dapat disebut sebagai suatu simulasi data yang tujuannya adalah untuk menganalisis karakteristik atau sebuah sifat dari sistem yang kompleks di bawah suatu hipotesis yang diberikan. Selain itu juga, analisa what if dapat digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap dependent variable jika ada perubahan terhadap independent variable. Jadi inilah penjelasan metodenya. Mengapa saya menggunakan metode ini? Karena saya akan membandingkan daya bergerak dan tidak bergerak pada panel surya. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita bisa mengambil keputusan bahwa nanti saat penelitian yang saya lakukan itu, apakah alat saya itu worth it untuk digunakan apa tidak, seperti itu. Selanjutnya demo alat. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana sih cara kerja alat saya. Buat teman-teman, selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okinawa, jurusan Teknik Informatika, dan judul penelitian saya adalah rekayasa perangkat memaksimalkan daya listrik pada solar cell. Oke teman-teman, di depan kita saat ini adalah perangkat pengatur kemiringan solar cell. Sebelum saya mendemonstrasikannya, terlebih dahulu kita akan mengenal komponen-komponen apa saja pada perangkat ini. Yang pertama adalah sensor LDR. Guna sensor LDR ini adalah sebagai pembaca nilai cahaya matahari. Yang kedua, motor servo sebagai penggerak panel surya. Yang ketiga adalah alat pengatur pengecasan panel surya. Yang keempat adalah microcontroller Arduino Uno. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja alat ini. Pada saat pertama kali saya menyalakan alat ini, motor servo akan menggerakkan panel surya ke arah defaultnya, yaitu 90 derajat. Nah, lalu sensor LDR ini akan membaca antara dua sensor LDR ini, antara LDR1 dan LDR2 yang telah saya pasang, akan membaca apabila sensor LDR1 ini mendapatkan cahaya lebih besar nilainya, maka motor servo akan menggerakkan panel surya ke arah depan. Kalau dari saya ke arah kiri. Kapan motor servo ini berhenti bergerak atau menggerakkan panel surya ini? Apabila LDR1 dan LDR2 membaca nilai cahaya yang sama, dan motor servo akan berhenti bergerak. Begitu seterusnya. Mengapa saya membuat perangkat ini? Karena kebanyakan pada masyarakat sekarang panel surya itu bersifat statis, diam, sehingga pengisian baterai aki menjadi kurang maksimal. Dengan adanya perangkat yang saya buat ini, panel surya akan mengecas baterai aki menjadi lebih maksimal, seperti itu. Demikian demonstrasi alat saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cegah penularan COVID-19. Salam Kampus Biru.